Ini dia dua drum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Iqbal sama Yandi. Yes. Kenapa namanya dua drum? Bermain drumnya berduaan gitu. Tapi ini romantis banget sih di drum satu drum gitu mainnya berdua. Konsep awalnya tuh gimana? Maksudnya kita berbagi gitu ya? dong atau gimana sih? Kebentuknya itu dua drum tuh tahun 2014. Kebetulan saya sama Yandi itu tetangga. Oh gitu. Ya. Di mana rumahnya? Di Jakarta Selatan. Oke. Oh gitu. Jadi tetangga, terus kita sering latihan bareng setiap hari. Oke. Ya, makan bareng, makan siang lah. Romantis banget pokoknya. Kan daripada berisiknya ganti-gantian kan rumahnya kan. Ini barengan aja gitu. Habis itu sewaktu-waktu kita kepikiran, aduh pengen buat album solo ya. Tapi gimana ya konsepnya? Nah, akhirnya kita memutuskan untuk buat album berdua. Karena ya kalau misal sendiri ya udah banyak aja. Kita pengen membuat sesuatu yang berbeda. Akhirnya Pengen cari sesuatu yang baru lah di industri musik ini. Oke, dan mulai bermain berdua tuh sejak 2014? Ya, 2014 itu jadi kita latihan selama 1 tahun. Jadi 2014 sampai 2015 itu kerjanya cuma di studio, latihan. Karena mencari formula bermain drum berdua itu yang sesuai sama bayangan kita masih susah referensinya di Itu dia dunia ini. mencari formula seperti apa. Karena ini kan drum ini alat musik ritmis ya, bukan melodis. Jadi nggak bisa kayak mau nemenin pacar gitu sambil mainin piano gitu ya. Nah, gimana kalian akhirnya punya ide untuk mengemasnya itu lebih enak didengar dan mudah didengar sama ini penikmat musik? Nah, makanya itu dua drum tuh bukan cuman drum-druman doang isinya, tapi dua drum di sini menghadirkan musik juga. Ada gitaris, ada basis, ada main keyboard, bahkan ada vokalis. Jadi ya kalau kita pikir 1 jam sampai 2 jam kita show, kalau isinya drum-druman doang kan orang-orang juga bingung. Wah, Masa sih? Seru lah, kan sebelumnya udah ada apa tuh? Safri Duo, ada Blue Man's Group, ya kan? tetap ada musiknya kan? Ada musiknya sih, bener. Nah, jadi ya itu akhirnya kita ngajak teman-teman ini buat main bareng kita. Ya sampai akhirnya kita ditantang juga sih sebenarnya itu, ditantang drummer harus bikin musik, harus bikin komposisi lagu, harus bikin lirik lagu. Oke, berarti kalau misalnya di dalam satu apa tuh dibilang partitur gitu, dibagi berduanya tuh gimana sih? Saya pengen tahu langsung aja kalau gitu kita menantang ya. Boleh loh dimainkan sedikit. Maksudnya kalau misalnya sendiri maininnya gimana dan kalau berduaan tuh biasanya konsepnya membaginya tuh gimana? Oke. Kita coba dari Yandi dulu. Iya. Yandi main. Coba. Biasanya gue dulu yang buat album apa? Buat beat dulu. 3. Ini harus kompak ya. Tapi kalau misalnya dua drum ini, drumnya yang digunakan itu sebenarnya sama nggak sama drum-drum pada umumnya gitu? Apa ada Beda modifikasinya? sih, Beda. Nah, Bedanya apa? Bedanya kita satu dimainkan oleh 2 orang. Yang ini yang dibagi. Iya. Dan Oke. kalau aku mainnya kayak drum seperti biasa, ada snare hi-hat seperti biasa. Kalau Iqbal lebih perkusinya dia, Iya. ada cowbell, ada tamborin. Jadi campuran kalau saya lebih megang drum dan percussion. Iya. Oh, I see. Artinya ada leadernya nggak di sini? Leadernya tetap Atau berdua. berduaan aja? Tetap berdua. Iya. Kan ini bass drum itu kan sebenarnya salah satu fungsinya untuk jaga ketukannya juga ya. iya, benar. Nah ini tapi hanya satu bass drum digunakan berdua. Itu bagi-bagiannya itu lah gimana? Itu dia bagi-bagiannya itu perlu waktu itu. Perlu Di tahun 2014 sampai 2015 itu. Jadi kita dalam baiklah. studio bertapa. Itu 1 tahunnya untuk memutuskan ini seperti anak gitu ya. Ini siapa ya nggak ikut kemana gitu. Karena ini jadi trademark juga gitu. Sampai saat ini jadi walaupun kita nggak ada di berapa kali manggung gitu kita belum ada, tapi orang-orang udah tahu, wih itu drumnya 2 drum pasti. Ditaruhnya juga di tengah biasanya. I Tapi kan see. kamu ada depan terus berarti kan? Ada depan-depan. Nggak bosen ya? Kontak mata gimana kontak mata? Tapi kalian punya nggak sih panutan pemain drum gitu yang memang benar-benar kalian suka banget? Panutan sih ada dari Indonesia dan dari luar. Kalau saya sangat
sangat-sangat menyukai dari Indonesia Om Gilang Ramadan. Oh, oke, hero-nya dia ya. Kalau dari luar siapa? Kalau dari luar saya suka sekali sama Steve Gadd. Ah, I see. Kalau kamu? Kalau aku dari luar The Vehicle, tapi Indonesia banyak sih. Kalau Indonesia justru Indonesia banyak. Siapa ada, aja beberapa? Ada Om Inang Said dulu itu bagus saya juga. Oke, terus? Ada Echa Sumantri. Oh, terus nice. ada Agung Munte, banyak. Banyak, makanya permainannya juga kalian apa ya? Variatif dicari formulanya gitu, eksperimental, keren. Berarti kalau nanti di albumnya ini ada berapa lagu? Ada 9 lagu. 9 lagu. 9 Oke. lagu. Jadi yang 9 lagu itu ada 4 lagu instrumental dan 5 lagunya ada vokalnya, ada liriknya. Itu kita salah satunya kolaborasi bareng Enda Endresa dan C Cupu Manik. Terus sekarang ini ada Mario Heng. Hai. Halo. Nah, yang ciptain lagu siapa biasanya? Kalau ciptain lagu sih bareng. Iya, Bareng. Bareng. Lirik juga. Maksudnya liriknya Ditulis sama Mario. Ditulis Oh, sama Mario oke. Heng. Gitu. cuman melodinya Iya. sama-sama. Ya. Kita ganti-gantian. Ganti-gantian. Oh, Jadi I see. Terus idenya datang dari masing-masing lah. Masing-masing. kolaborasinya nanti berarti sama siapa aja? Lebih banyak lagi, maksudnya lebih dalam. Katanya sama Enda Endresa juga. Ada sama Yes. Enden Reza juga. Nice. Terus ada sama Mas C ya, ada Mas C Cupu Manik, dia vokalis grunge Vokalis gitu. grunge. Ya sebenarnya agak-agak beda juga ya. Karena kita musiknya funk. Terus Mas C grunge. Baru saya penasaran makanya kalau kalian melihat dari kolaborasinya kan banyak banget nih artis-artisnya gitu dan itu kan multi genre. Sebenarnya genre kalian tuh yang memang kalian ingin mainkan tuh yang mana? Kalau kita memilih genre funk rock untuk di Iya, album ini, jadi funk rock. pengen nuansanya lebih kental itu sih. Punk rock kalau dibawa ke Bandung nanti jadi punk rock. Jadi tanah Sunda ya mungkin. Oh, langsung diiringi. Itu tapi kalau misalnya memperkenalkan ke pencinta musik tanah air misalnya dengan konsep ini, apa yang menurut kalian itu adalah wah ini mungkin konser yang pernah kalian lakukan gitu kan, pernah festival apa yang pernah diikutin sama dari Dua Drum ini yang menjadi titik oh ini Tolak ukur adalah gitu tolak ya. ukur kita, perkenalan kita nih. Oh iya, ada pertama kita main di festival apa, Bal? Di kemarin bulan Mei di Malaysia. Di Malaysia kita ada main di World World Youth Jazz Festival, jadi dihadiri beberapa band dari negara lain lah di situ di World Youth Jazz Festival Kuala Lumpur. Terus kemarin ya selebihnya banyak festival jazz di Indonesia yang sudah ada kita di main. Surabaya, ada di Semarang. Oke, Jadi pokoknya banyak ke festival jazz ya. Iya. Ya. ngamen gitu ya, se-Indonesia dulu. Ada ini nggak plan ke depannya gitu? Apa sih yang kalian ingin lakukan dalam waktu dekat dan juga nantinya gitu? Apakah kalian memang pengen go internasional atau apa? Kalau cita-citanya sih sampai sekarang plannya masih dalam tahap mengawarekan Dua Drum ini karena orang-orang masih bertanya gimana sih Dua Drum, gimana sih Dua Drum kayak begitu. Ya itu masih jadi PR kita biar orang yang nggak tahu drum pun masih bisa menikmati Dua Drum. Gimana caranya dia bisa nyanyi lagu-lagunya Dua Drum. Begitu. Jadi walaupun kita nggak bisa nyanyi, mereka penonton bisa nyanyi di depan. At least Bisa angguk-angguk lah gini-gini ya. ya. Iya. Sambil gini-gini. Jadi ketukannya bisa dihafal juga, jadi signature juga. Tapi kalau misalnya mau menikmati Dua Drum bisa YouTube ada juga. Oh ya, Ada ada di YouTube. sosial media kita, ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya @2drum. Silakan di follow, nanti kita mention-mentionan di sana. Oke.